Miss sangat senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini. Wah, pasti adik-adik juga tadi pagi sudah siap-siap kan? Bangun dengan cepat, mandi, sudah wangi dong, ya kan? Bahkan sudah sarapan juga. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan Yesus. Marilah kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan seluruh hidup kita saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita memohon kekuatan kepada Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan dalam melaksanakan ibadah kita ini. Marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberkati kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Gereja Metodis Pardamaian Medan Timur. Bapa yang baik di dalam surga, kami memohon supaya Engkau yang memberkati kami Tuhan dan memberkati ibadah kami ini. Berikan kami hikmat dan berkat yang daripada Tuhan, agar ibadah kami ini boleh menjadi sukacita bagi kami anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga anak Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan kepada kami, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami di dalam melaksanakan ibadah kami ini, agar nama Tuhan juga semakin dimuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi dengan lagu Halo Halo, Hello Hello. Nah, sebelumnya kita salam dulu saudara kita atau orang tua kita yang ada di sebelah kita. Mari kita salam bersama. Katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sudah disalamkan. Nah, kita akan bernyanyi memuji Tuhan dengan lagu Halo Halo, Hello Hello. Semua bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Kita tidak boleh bersedih dan kita harus bersuka cita selalu karena Tuhan selalu memberkati kehidupan kita. Ya kan adik-adik? Nah, saat ini adik-adik kita akan menyampaikan semua rasa syukur kita. Kita akan menyampaikan semua permohonan kita kepada Tuhan di dalam doa syafaat kita. Adik-adik, kita tadi sudah memuliakan nama Tuhan. Telah tiba kita saatnya berdoa syafaat. Kita satukan hati kita tutup mata kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti yang di surga. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau masih menyertai kami
anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah-Mu yang kudus, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat mis-mis kami dan saudara kami yang akan melayani pagi hari ini Tuhan. Berkatilah dia Tuhan, jagai mis-mis kami yang akan melayani Tuhan dan saudara kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja-Mu ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan. Buatlah gereja-gereja-Mu agar dapat melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh dan memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja kami Metodis ya Tuhan. Berkatilah gereja-gereja Metodis mulai dari pimpinan terbesar Bapak Bishop dan juga calon guru Injil CGI dan pendeta-pendeta Tuhan, supaya gereja-gereja-Mu Metodis memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi seluruh dunia Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat bangsa negara kami ini Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan, supaya bangsa dan negara kami ini damai, aman, sejahtera Tuhan, umat beragama Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami juga dalam situasi COVID-19 ini Tuhan. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu Tuhan, biar supaya kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan di gereja kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah juga ibu pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, karena ada yang tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan berfirman pada kami, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Inang Pendeta. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu pujian Kasih Sukacita. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Salam anak-anak sekolah minggu GMI Pardamaian Medan Timur. Apa kabarnya? Wah, luar biasa, sungguh sangat baik. Ibu sangat senang sekali mendengarkannya. Ayo anak-anak semuanya, saatnya kita tiba untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berikan hatimu sikap yang baik ya, dan duduk yang manis. Mari kita berikan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Ibu mengajak kita semua untuk melipat tangannya, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami menyadari betapa Tuhan sangat mengasihi kami. Terlebih anak-anak sekolah minggu
Gemi Pardamaian Medan Timur juga Tuhan. Kami merasakan Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami pada saat ini akan mengambil waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan roh pengertian pada kami sehingga kami bisa mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga orang tua di dalam mengarahkan, membimbing anak-anak ini untuk pengenalan akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ibu mau kembali mengingatkan kita, apa ada yang masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa ya? Ada yang ingat? Oh, ada yang ingat ya, tentang Yesus adalah terangku. Luar biasa ya. Tapi ada, ingat ibu, Miss Widya memberikan tugas ya kepada anak-anak ibu yang baik-baik ini semua. Ayo, apakah tugasnya sudah selesai semua? Oh, ibu lihat di grup sekolah minggu ada yang memberikan tugasnya yang sangat bagus sekali, di mana disuruh menghias lilin ya sebagai terang ya, lilin yang sebagai terang itu dihias dan hiasannya begitu sangat baik. Mau tahu siapa yang terbaik dalam 3 yang terbaik? Ya, setelah firman ini akan kita lihat foto-fotonya ya dari hasil yang sudah disepakati oleh guru-guru sekolah minggu. 3 terbaik. Baik, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang yang ada di samping ibu saat ini ya. Ada yang tahu ini apa ya kira-kira? Apa ya sekarang yang sedang tergantung-gantung di sebuah pohon kecil ini? Ada yang tahu? Seperti yang ibu buat di sini, ada gambar apa ini? Ada yang tahu? Ada yang pernah makan ini? Oh, ada yang tahu, katanya stroberi. Benar, stroberi ya. Enak ya? Enak, stroberi enak sekali. Atau ada yang tahu ini buah apa ya? Ini buah apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu ini buah apa? Oh, ada yang tahu, namanya buah naga. Oh, banyak lagi ya buah-buahan yang lainnya ya. Ini ada beberapa buah-buahan yang ibu tampilkan di sini ya. Saya ambil dari beberapa jenis buah-buahan yang enak ya, yang baik untuk kesehatan. Kalau kita perhatikan, buah ini sedang tergantung dari pohonnya ya. Coba ibu mau tanya kamu semua, bisa nggak buah ini dia berbuah tanpa melekat dari pohon? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oh, tidak bisa ya, tidak bisa Ibu Pendeta. Kenapa ya tidak bisa? Tidak bisa dia langsung keluar langsung apel begitu. Tidak bisa ya. Dia harus melekat pada pohon ya, dan dia akan menghasilkan buah dari pohon itu. Tapi sekalipun buah-buahan itu banyak kegunaannya, selain dia enak, rasanya manis, dan dia juga bisa memberi kekebalan tubuh yang baik bagi kita ya. Apalagi masa-masa Covid ini kita membutuhkan vitamin C yang baik, yang kuat. Ada banyak dikandung oleh jambu biji merah, atau juga yang lainnya yang mengandung vitamin C. Semua untuk kekebalan tubuh ya, untuk membuat kita kuat. Tapi anak-anak ibu pernah nggak lihat ada buah juga yang asam, ada buah yang busuk, ada buah yang tidak enak dimakan? Ada pernah makan
jeruk tapi di dalamnya ada ulatnya, ada busuknya? Tidak enak ya? Tidak enak. Kira-kira kalau ibu mau tanya anak-anak ibu yang baik ini, kenapa dia busuk? Kenapa dia tidak enak? Kenapa rasanya tidak manis? Tidak enak dimakan? Kira-kira kenapa ya? Ayo, bisa kita berpikir sejenak? Baik, ibu mau kasih tahu. Karena pohon itu kemungkinan besar tidak dirawat. Dia tidak diberi pupuk yang baik, tanahnya tidak digemburkan, dan dia juga tidak disiram, diberi air yang cukup. Lalu ada rumput-rumput di sekelilingnya, tapi tidak dirawat, ataupun tidak dipelihara, ataupun tidak dibersihkan. Sehingga pohon itu memang bertumbuh juga, dan dia juga menghasilkan buah, tetapi buahnya tidak enak. Buahnya tidak manis, buahnya asam, kecut, bahkan busuk. Tidak berguna sama sekali. Biasanya kalau sudah busuk, ada yang mau makan langsung ke mulut? Tidak ya, tidak. Tapi dibuang kemana? Dibuang ke tong sampah. Dia dibuang, dia tidak berguna lagi. Nah, ibu mau kembali membuka ingatan anak-anak ibu semuanya. Bagaimana supaya kita juga sehat, supaya kita juga bisa menjadi anak yang baik? Kita harus melekat dengan pohon kehidupan kita, yaitu siapa? Siapa pohon kehidupan kita? Yesus Kristus. Oh, bagus. Ada yang tahu, Yesus Kristus pohon kehidupan kita. Pohon kehidupan kita Yesus Kristus. Dan kita ranting-rantingnya, dan ranting-ranting itu jika bagus, pohon itu dirawat, dia akan menghasilkan buah-buah yang manis, yang sangat enak, dan memiliki kekebalan tubuh yang baik jika kita memakannya. Anak-anak ibu yang baik. Maka dari itu, hati dan pikiran kita harus dirawat dengan baik. Harus disirami dengan firman Tuhan. Maka hari ini ibu akan sirami kita dengan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di rumah masing-masing. Kita buka dari Galatia, ya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ibu akan baca bagi kita sekalian. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Ayo, ada yang hafal berapa buah-buah roh? Oh, ada yang tahu, ada 9 buah-buah roh ya. Ada 9 buah-buah roh yang sudah dituliskan di kitab Galatia ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Apa ke-9 buah-buah roh itu? Pertama tadi katanya kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah sesuatu yang tidak menuntut balas. Diberikan dengan tulus, tidak bersungut-sungut. Ketika misalnya si A memberi sesuatu kepada si B, lalu si B besoknya tidak memberi kembali sesuatu kepada si A. Tetapi si B tidak bersungut-sungut, dia tidak marah, dia ikhlas memberikan sesuatu kepada si A. Itu dia kasih. Yang kedua, katanya ada sukacita. Ada sukacita. Apa itu sukacita, anak-anak ibu? Sukacita adalah ya, baik atau tidak baik keadaan kita, ya.
susah atau senang, miskin atau kaya, kita tetap bersyukur dan penuh dengan sukacita. Nah, itu dia sukacitanya. Tidak begini ya, kalau dibeli baju baru bersukacita. Kalau mamanya ngasih apa yang dia minta jajan, baru dia bersukacita. Kalau dia minta handphone, dikasih handphone, baru bersukacita. Bukan seperti itu maksudnya. Tetapi sukacita itu keluar mengalir dari dalam hatinya. Bagaimanapun keadaannya, situasi hidupnya, tapi dia tetap bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Dan dia dipenuhi dengan rasa sukacita di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, ada damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera, anak-anak ibu? Damai sejahtera adalah ketenangan hati dan pikiran kita dalam menghadapi situasi apapun. Ya, kita bisa mengolah pikiran dan perasaan kita dengan baik. Kita tidak terganggu dengan sesuatu karena kita bisa mengolahnya, mengolah pikiran dan perasaan kita dengan ketenangan, ya, ketenangan hati kita. Lalu ada yang keempat, katanya kesabaran. Apa itu kesabaran? Kesabaran adalah dapat menahan diri dari sifat ketamakan atau keserakahan, ya, dapat bertahan dalam menanggung segala sesuatu. Mungkin adik-adik, anak-anak ibu sekalian pernah mengalami, misalnya ada temannya yang mengganggu dia, yang berusaha membuat dia marah, tapi dia tetap sabar, dia tetap kuat, dia tetap bisa menahan dirinya untuk tidak marah-marah, untuk tidak membalas dendam. Ya, ada satu kesabaran di dalam diri. Yang kelima, buah-buah roh itu adalah kemurahan. Apa itu kemurahan, anak-anak ibu? Kemurahan adalah suka memberi sesuatu kepada orang lain, baik materi, baik memberi waktu, atau memberi pikiran, atau memberi ide, atau memberi nasihat. Ada di sini anak-anak ibu, ketika temannya berkelahi, lalu dia berusaha untuk mendamaikan, ya. Itu adalah satu kemurahan hati, ya, menasihati temannya untuk tidak berkelahi kembali. Dia punya ide-ide yang baik untuk memberikan damai kepada kawan-kawannya, bermurah hati, ya. Kemudian yang keenam, ada kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan adalah suatu sikap yang lahir dari hati yang baik, yang mencerminkan hidup yang benar. Tentunya kalau kita melahirkan kebaikan itu pasti didasari dari hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang salah. Apa itu yang benar? Tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian yang ketujuh, buah-buah roh itu adalah kesetiaan. Apa itu kesetiaan, ya? Kesetiaan adalah ketaatan akan segala sesuatu. Baik ketaatan pada aturan-aturan yang benar, ya, setia melakukan pola hidup yang benar, apalagi setia dan taat kepada firman Tuhan. Itulah kesetiaan. Dan yang kedelapan, kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan, ya anak-anak ibu? Kelemah lembutan adalah suatu sikap yang bijak dalam mengontrol emosi. Tidak bersikap kasar terhadap orang lain atau jahat kepada orang lain. Jadi dia bisa menahan dirinya, mengontrol emosinya, selalu dengan penuh kelemah lembutan dalam menyampaikan sesuatu hal dalam hidupnya. Luar biasa sekali, ya. Dan yang terakhir, siapa yang tahu apa buah-buah roh yang terakhir? Iya, penguasaan diri. Apa itu penguasaan diri, anak-anak ibu? Penguasaan diri adalah suatu sikap yang dapat mengontrol diri dari berbagai hal, ya, yang dapat membuat kita lupa kepada Tuhan karena kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa melupakan firman Tuhan karena kita tidak bisa menguasai diri kita.
Berarti ke-9 buah-buah roh ini penting sekali ada di dalam hati ibu dan anak-anak ibu semuanya. Itu harus ada, kita pelihara di dalam hati dan pikiran kita. Kita praktekkan ya di dalam kehidupan kita. Kita akan membuahkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, buah yang baik yang 9 tadi akan lahir dari diri kita kalau kita itu melekat pada apa? Pada pohon kehidupan itu. Siapa dia? Yesus Kristus. Ada lagunya seperti ini. Ada yang tahu lagunya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, tentunya buahnya pasti buah yang baik, buahnya yang super, yang enak, yang buah pilihan, yang sangat membuat kita mendapat kekebalan tubuh yang baik. Jadi hidup kita yang melahirkan buah-buah roh akan memberikan sukacita kepada kawan-kawan kita yang lain, akan memberikan penguatan kepada kawan-kawan kita yang lain, akan memberi kesejukan, kesegaran ya bagi orang lain yang menikmati kehidupan kita. Baik, itulah firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum firman Tuhan ini diakhiri, Ibu juga buat tugas kepada kita ya. Ada beberapa hal yang Ibu akan sampaikan. Kita ada 3 bagian, ada kelas Rut, ada kelas Esther, ada kelas Paulus ya. 3 bagian ini saya buat 3 jenis tugasnya, karena tidak semua mampu untuk melakukan yang seperti tugas di Paulus, kelas besar ya. Untuk kelas kecil, Ibu mohon bantuan dari orang tuanya ya, supaya menyediakan ya, yaitu gambar buah-buahan. Gambar buah-buahan ini akan disiapkan oleh orang tua 9 buah. Untuk apa 9? Kenapa harus 9? Sebab dari 9 buah ini nantinya akan diwarnai oleh anak-anak kita. Dan setelah diwarnai, maka 9 dari buah-buah ini akan diberikan tulisan di dalamnya, yaitu 9 buah-buah roh. Dari mulai kasih sampai penguasaan diri, ditempelkan atau dituliskan di buah itu. Ya, itu untuk anak-anak Rut ya, anak-anak kelas kecil. Kan sudah biasa kan mewarnai ya. Baik, untuk anak-anak ibu yang di kelas Esther, kelas sedang, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah siapkan dulu kertas putih kartun, bisa, HPS juga bisa, tapi lebih baik kertas kartun yang agak keras, seperti ini contohnya. Lalu adik-adik siapkan kembali, yaitu gambar-gambar buah-buahan, tetap jumlahnya 9 gambar buah-buahan. Pilih buah mana yang kamu sukai, bebas ya, buah apa saja, tapi ada 9. Nah, setelah 9 ini ada, lalu diwarnai seturut dengan warna buah-buahan ya. Lalu setelah diwarnai, lalu digunting. Setiap buah-buahan ini digunting, pakai gunting, siapkan guntingnya. Lalu ambil double tip, lalu potong double tip ini kecil-kecil di bagian belakangnya. Di bagian belakangnya sudah ditempelkan, lalu kita tempelkan ke kertas kartunnya ya. Kalau bisa kartun ini nanti adik-adik gambarkan pohon ya, seperti pohon beringin saja. Lalu di dalam pohon ini masukkanlah 9 buah-buah tadi. Tempelkanlah 9 buah-buah tadi di kartun yang sudah kau siapkan.
yang di dalamnya ada gambar sebuah pohon, ya, seperti pohon ini, pohon ranting seperti ini. Yaitu untuk anak ibu yang kelas Esther, kelas sedang. Tapi untuk anak ibu yang kelas Paulus, seperti di samping ibu saat ini, ya, saya pikir kelas Paulus sudah bisa ya buat ranting, mungkin ada di rumahnya atau di sekitar lingkungannya, ranting-ranting yang halus seperti ini, tidak begitu besar, ya. Coba kamu potong ranting ini, kamu bersihkan kulitnya, ya, bersihkan kulit-kulitnya. Kalau ada cat, boleh dicat lebih cantik lagi seperti yang ibu buat ini, ya. Lalu ada di sini pot ini kita berisikan di sini semen. Tapi kalau tidak ada semen, bisa juga kita buat dengan batu-batu dan pasir untuk menguatkan ranting yang ringan ini. Rantingnya tidak begitu berat, ringan saja. Lalu tetap seperti yang sama, buatlah 9 gambar buah-buahan, ya. Lalu warnai sesuai warna buah itu. Setelah itu potong dia seperti yang ibu lakukan ini. Setelah dipotong pakai gunting, lalu ambillah juga tali plastik, ya. Tali ini kita lem di belakangnya pakai double tip. Kalau ibu pakai double tip, boleh juga kamu mau pakai yang lain, asalkan tali ini bisa terikat dengan gambar pohon, gambar buah ini. Udah paham? Nah, setelah itu, ya, setelah sudah diikatkan talinya ini, ya, lalu digantung ke pohon, ya. Kita gantungkanlah dia ke pohon ini. Tapi sebelum digantung, anak ibu, kalau ibu sudah pakai membuat huruf-huruf, membuat 9 buah rohnya pakai komputer, ibu print ada 9 buah roh. Di sini ada kasih, ya, kasih. Lalu saya buat double tip di belakang, saya tempel. Nah, ini dia. Kalau mau supaya luar, depan dan belakangnya juga sama-sama ada memiliki gambar yang sama, boleh juga di double tipkan, ya, seperti yang ibu buat yang sudah ada. Kita buka double tipnya, lalu kita lemkan, ya, untuk di bagian belakang. Nah, belakang dan depan sama-sama sudah gambar apel, ya. Kalau mau buat seperti ini berarti gambarnya harus 2, ya, harus 2. Kita boleh jiplak juga, boleh, supaya menghasilkan gambar yang sama di belakang dan di depan. Demikianlah ada 9 buah di sini yang sudah ibu siapkan, ya. Ada buah naga mewakili sukacita, ya. Ada buah anggur damai sejahtera. Ada buah stroberi mewakili kemurahan, dan jeruk penguasaan diri. Dan banyak buah yang lainnya juga seperti ini, ya. Untuk kelas Paulus, kalau ini bisa kamu lakukan, kamu boleh foto, kirim ke grup sekolah minggu. Nanti kita akan lihat yang mana yang terbaik, yang mana yang kreatif. Ibu akan nilai, ya. Minggu depan akan diberitahu siapa terbaik, 3 terbaik. Nah, jadi itulah tugas yang akan kita laksanakan. Selain adik-adik supaya mengingat, ya, mengingat buah-buah roh ada 9. Selain itu juga kreatif, ya. Selain itu mau latihan, ada ketelitian, ada kerajinan, semuanya itu akan kita olah di dalamnya, ya. Baik, ibu akan berharap anak-anak ibu semuanya akan melakukan tugasnya untuk minggu depan. Baik, anak-anak ibu, saat ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan tentang buah-buah roh, 9 buah-buah roh. Biarlah kita
menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang melahirkan buah-buah roh itu, yang menciptakan buah-buah roh itu di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu, khususnya GEMI Pardamaian Medan Timur. Bapa, Tuhan berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik secara jasmani, juga secara rohani mereka. Biarlah mereka dibentuk untuk lebih mengenal Tuhan lebih lagi. Bapa, kami mau berdoa Tuhan, kiranya anak-anak sekolah minggu semakin setia di dalam mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan sebagai satu kekuatan mereka untuk bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa buat anak-anak orang tua, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap orang tua dari anak-anak kami, berikan hikmat bijaksana bagi mereka, berikan kesabaran, kekuatan, kesehatan di dalam membimbing dan mengajar-ajari anak-anak kami semuanya untuk dekat dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, Tuhanlah yang melindungi kami, jauhkan kami dari mara dan bahaya, bahkan dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini, tapi sebelumnya Ibu akan mengajak kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Salam.